Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Ustadz Kiai Haji Abdul Qahar Aziz NSPDI MM, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang hadir pada hari ini. Kami pagi ini mungkin Bapak ada melihat, yaitu yang bicara di depan membawa acara hari ini tidak orang biasa, tapi orang pendamping, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Furqan, sholat subuh berjemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya, alhamdulillah pagi ini kita berada dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Furqan, pagi ini kita sama-sama mendengarkan yaitu kuliah subuh yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Qahar Aziz SPDI MM yang membicarakan atau kitab Nashahul Ibad. Untuk itu, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk selanjutnya kita sama-sama mendengarkan ceramah dari Bapak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jemaah Masjid Al-Furqan, yang selesai ceramah nanti, kalau ada masukan pertanyaan yang kurang jelas, Bapak dan Ibu menanyakan kepada Pak Ustadz. Untuk itu kami sampaikan kepada Pak Ustadz, sekali lagi terima kasih Bapak sudah hadir di tengah-tengah kita. Baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan sama-sama, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Kepada Pak Ustadz, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا الى ارواح من اوقف هذا المكان والى ارواح من بنى هذا المسجد القرآن ان الله يغفر له ويرحمه ويؤمن الفاتحه الدنيا ان الله يفتح علينا فتوحا عاجل ويغفر لك ما لا تنسى
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي المصطفى إننا أرسلنا وبالمنا محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا مصطفى المقام سيدنا وبالمنا محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. يا ربي بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Alhamdulillah alladzi ja'alana min ibadihi al-mu'minin wa hadana ila siratal mustaqim wa ja'alana insyaallah ta'ala min al-amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fihi waftah 'alaina quluban 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqan yang saya hormati, muliakan Allah, juga seluruh jamaah, para satir dan seluruh hadirin dan hadirat yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah serta taufik dan hidayahnya. Bila nikmat yang sangat terasa bagi kita dalam panjang umur dalam walafiat sehingga kita bisa hadir di majlis yang mulia ini dalam rangka menggugurkan kewajiban kita yaitu kolaborasi. Yang mudah-mudahan langkah kita ke tempat ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan duduknya kita menjadi sebab diampuninya dosa-dosa kita semua, dan pulang dari sini insyaallah ilmu kita semakin bertambah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, para pengikut dan umatnya, yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat umatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita kaji dari kitab Nasrul Ubad, dan hari ini kita akan pelajari makalah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisata asyarah. An Abi Sulaiman ad-Darani annahu qala fil munajat ilahi la in talabtani bi dhanbi la atlubannaka bi awfika wa la in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaika walakin adkhaltani an-nar la akhbartu ahlan nari anni uhibbu. Wal maqalatu sadisata asyara, makalah yang ke-16.
An Abi Sulaiman Ad-Darani, dari Abi Sulaiman Ad-Darani, annahu qol, bahwa beliau itu berkata fil munajat, di dalam munajatnya, la in talabtani ilahi, wahai Tuhanku, la in talabtani, sesungguhnya, la in talabtani, jika engkau menuntut kepadaku bidzambi, terhadap dosaku, la'atlubannaka bi afwika, maka aku akan minta kepada engkau dengan maafmu. Wala in talabtani, dan jika engkau menuntut bibukhli, dengan kebahilanku, dengan kepelitanku, la'atlubannaka bisakhaika, maka aku akan menuntut kepada engkau bisakhaika, dengan kemurahan. Wala in adkhaltani, dan andai kata kau memasukkan aku an-nar, ke dalam api neraka, akhbartu ahlan nari, maka akan aku beritahukan ahlan nari, kepada penduduk neraka, bi anni uhibbuka, bahwa sesungguhnya aku adalah orang yang mencintai. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimat adalah kalimat munajat yang disampaikan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani itu nama aslinya adalah Abdurrahman bin Atiyah radhiyallahu anhu. Dan beliau tinggal di Daran. Daran itu adalah qaryah min qura Damsyik, yaitu sebuah kampung yang ada di kota Damaskus. Damaskus itu sekarang adalah Syria. Wa mata sanata 15 wa mi'atain, dan beliau itu meninggal pada tahun 215, khamsah asyara wa mi'atain, tahun 215 ini. Beliau ini adalah ulama besar, dan beliau pernah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Annahu qala fil munajat, dan beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat itu adalah mirip-mirip doa. Jadi doa itu kan bahasa agamanya ada doa, ada munajat, dan ada istighosah. Ini hampir mirip-mirip. Doa itu adalah nau'un min awwa'il ibadah. Doa itu merupakan bagian daripada ibadah yang kalau kita kerjakan itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan coba, Allah perintahkan kita untuk minta, dan minta itu kan sebuah kebutuhan kita. Karena Allah tempat meminta, maka kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah. Minta apa? Minta apa saja. Karena memang banyak kebutuhan dalam kehidupan kita, dan yang Allah lah yang memberikan dan Allah lah yang punya. Maka Allah perintahkan untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu, akan aku ijabah, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu bukan hanya sekedar kebutuhan kita, tapi justru Allah perintahkan untuk minta. Karena Allah Subhanahu wa taala itu yang Maha memberi, dan kita butuh atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka perintah Allah, berdoalah kamu. Jadi doa bukan pada saat kita butuh saja, ternyata ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita akan mendapatkan pahala. Jadi bukan hanya ketika kita butuh saja, tetapi kapan saja kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang diperintah. Dan justru Allah Subhanahu wa taala semakin senang orang yang banyak doa. Itu doa. Jadi doa itu permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebuah ibadah allati yataqarrabu bihal abdu ila Allah taala, yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang semakin banyak doanya berarti dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang semakin banyak doanya, maka Allah pun semakin dekat kepada orang tersebut, karena selalu komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita sholat. Pada dasarnya kan kita sholat itu kita sedang berdoa kepada Allah, karena bahasa sholat itu as-sholatu hiya doa. Sholat itu adalah doa. Jika ada pada saat kita sholat, ya disitulah puncaknya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang kalau nggak mau sholat, ya sholat itu imaduddin, waman aqamaha faqad aqamaddin, waman tarakaha faqad hadamadin. Sholat itu yang agama. Siapa orang yang mendirikan sholat berarti dia mendirikan agama, dan siapa orang yang meninggalkan sholat, dialah orang yang kerok merubuhkan agamanya sendiri. Karena sholat itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan pada saat itu adalah kita sedang berdoa. Makanya ada puncak doa dalam sholat itu ketika kita duduk antara dua sujud.
Di situ kan ada doa kita banyak. Semua kehidupan tuh di situ. Robbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ada 8 permintaan kita di situ. Sekaligus itu merupakan kumpulan doa-doa untuk kebutuhan kita. Yang pertama Robbi firli, kita minta ampun kepada Allah. Warhamni, minta kasih sayang. Karena kasih sayang ini merupakan kebutuhan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fili warhamni wajburni, minta dipenuhi segala urusan. Warfa'ni, minta diangkat derajat. Warzuqni, minta dianugerahkan rezeki baik materi maupun yang non materi. Warzuqni wahdini, minta diberikan petunjuk terus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa'afini, dan minta afiah, minta wa'afini dan wa'fu anni, dan kembali lagi kepada minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini merupakan puncaknya doa. Jadi sekali lagi doa itu adalah sebuah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah di dalam sebuah hadis dikatakan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa sayun akramu 'ala Allah taala minad du'a. Laisa sayun akramu 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala selain dari doa. Hanya sholat itu sekali lagi itu adalah doa, dan ketika kita sholat berarti kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah dengan doa-doa yang sengaja kita khususkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu sekali lagi meminta. Sedangkan munajat itu punya makna dia mukhotobatullahi sirran. Yang dimaksud dengan munajat itu adalah percakapan rahasia, ya. Jadi pengajuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan sebuah rahasia. Jadi agak beda antara doa dengan munajat. Kalau doa itu minta terang-terangan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kebutuhan kita, sedangkan munajat itu adalah kita berbisik sama Allah, ya. Kita sedang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bahasanya Imam Sulaiman Ad-Darani ini merupakan sebuah munajat. Jadi perbedaannya kalau doa kita minta, kalau munajat kita sedang ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti bahasa tadi misalnya. La in talabtani bidzanbi la atubannaka bi afrika. Ya Allah, andai kata kau penuntut aku tentang dosa-dosaku, maka aku juga minta kepada engkau tentang kemurahan engkau memberikan maaf kepada hamba-Mu. Jadi itu merupakan aduan. Kita ngadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kan enggak ada permintaan, tetapi ngadu sama Allah Subhanahu wa taala bahwa kita banyak dosa, tetapi Allah Subhanahu wa taala punya rahmat. Pada intinya sih kita minta rahmat sama Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tetapi di dalamnya adalah rayuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya munajat. Jadi munajat itu kita langsung berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala mengadu apa keluhan kita. Ada lagi istighosah. Kalau istighosah ini adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala atas keluhan-keluhan yang kita hadapi. Misalnya sedang mendapatkan musibah. Ada banjir atau ada musibah yang terus-menerus, kemudian umat diajak untuk doa bersama. Doa bersama minta sama Allah Subhanahu wa taala agar kejadian-kejadian ini segera dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya istighosah dan biasanya dilakukan bersama-sama. Al-Ghaus yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ ada permintaan, maka ditambahin huruf hamzah sin dan ta. Jadi istighosah dari kata-kata gaus. Indahnya bahasa Arab kayak gitu, Pak. Bahasa Arab itu kalau kita belajar sorofnya, itu kalau ada kalimat yang diawali dengan hamzah sin dan ta, itu punya makna meminta. Contohnya gofaro. Gofaro itu kan mengampuni. Tapi kalau istighfar itu minta ampun. Jadi bahasa itu disusun dengan begitu indah di dalam ilmu sorof itu. Contohnya ana ya'unu atau ana yu'inu, aun. Aun itu kan pertolongan. Tapi kalau ista'ana
Yasta'inu, isti'anah itu adalah minta tolong. Minta tolong. Nasta'in. Seperti kita dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Ini uslub bahasa Arab seperti itu, dengan tambahan hamzah, sin dan ta itu punya makna meminta. Jadi itulah perbedaan antara doa kemudian apalagi tadi munajat, dan satu lagi adalah istighatsah. Pada dasarnya semuanya ada permintaan, cuma ada perbedaan makna sedikit. Kalau doa terang-terangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti doa yang dibaca oleh Ustaz Irwan tadi, ya, ketika sholat subuh, sangat dianjurkan itu di bulan Rajab ini. Apa permintaan kita kepada Allah? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa hasil maqasidina. Di ajaran Nabi, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Jadi kita minta berkah. Minta berkah di Rajab, di bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban yang akan datang, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami ke bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah puncaknya berkah. Hanya bulan Ramadan itu disebut Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi karena memang penuh keberkahan. Kalau Rajab ini kita menanam, kemudian Sya'ban kita menyiram, dan Ramadan memetik hasilnya. Disitulah puncak keberkahan. Dan ada satu hal yang menarik tentang doa ini, ya. Coba kalau kita teliti, kita kaji, yang diminta di situ apa? Berkah, kan? Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami di Rajab, di Rajab, wa Sya'bana, di Sya'ban, wa Ramadan, dan juga di bulan Ramadan. Jadi yang kita minta ini adalah berkah. Yang saya maksud menarik di sini adalah banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW tentang berkah. Di berbagai momen, di berbagai kesempatan Nabi menganjurkan kita untuk banyak berdoa tentang berkah ini. Contoh, ketika bayi dilahirkan, itu kan disunahkan oleh Rasul, itu ditahnik, bukan hanya sekedar di akikah. Kebanyakan kita di akikah tahnik belum paham. Kalau akikah itu memang sangat dianjurkan, dan bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan al-gulamu murtahanun bi akikatihi. Yang namanya anak itu tergadai dengan akikahnya. Jadi ada akikah, kemudian dilanjutkan dengan disunahkan untuk kasih nama, dan disunahkan juga untuk gunting rambutnya, potong rambut. Tetapi di balik itu ada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang entah ini tidak dimasyarakatkan, tidak dipopulerkan oleh masyarakat kita, atau memang belum paham tentang adanya perintah untuk tahnik. Tahnik itu gini. Jadi kalau bayi dilahirkan, itu dianjurkan untuk dimasukkan zat glukosa ke dalam lak-lakan atau tenggorokan bayi itu. Apakah dengan korma atau dengan pokoknya zat manis, zat yang manis. Disunahkan korma. Kalau nggak ada korma, madu. Fungsinya apa? Secara medis, ternyata tahnik itu adalah ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat diterima oleh medis. Karena zat glukosa itu adalah zat gula yang sangat dibutuhkan untuk adanya energi di tubuh manusia. Dimasukkan tuh ke lak-lakannya. Cuma bukan hanya sekedar itu. Islam mengajarkan bukan hanya sekedar sehat dalam fisiknya. Tetapi apa anjuran Nabi? Ketika memasukkan zat manis itu, dianjurkan untuk dikunyah dulu oleh orang yang mau mentahnik. Makanya dianjurkan yang tahnik itu adalah orang-orang yang soleh. Kenapa? Agar ludah yang ada di ludah yang ada di orang soleh tadi masuk ke anak tadi, masuk ke anak tadi, bercampur dengan ke anak tadi. Hanya dikunyah dulu, apalagi korma, jangan dikasih bayi suruh telan. Ya. Dikunyah dulu biar halus, kemudian diambil dan dimasukkan ke lak-lakan Nabi, dikeman. Jadi tujuannya apa ini? Tujuannya adalah agar mencampur ludah orang soleh tadi ke bayi tadi. Hanya kalau dulu kan orang kalau ngaji, saya ingat banget itu ya, orang-orang tua kita, termasuk orang tua saya itu kalau saya dibawa ngaji, itu berebut minuman dulu, itu berebut bekas minuman dulu itu kita minum gitu. Rebutan. Kalau sekarang kan enggak, malah
malah jijik, malah geli. Kalau dulu rebutan, kalau ada habis ceramah, kemudian habis ngaji, minumnya itu jadi rebutan. Kenapa? Mencari berkah. Makanya Nabi menganjurkan ketika tahnik itu, yang pertama adalah zat manis, kemudian yang kedua dikunyah dulu agar bercampur udara. Yang ketiga adalah didoain oleh orang yang mentahnik tadi. Apa doanya? Nabi mengajarkan ini langsung, Allahumma barik fi. Ya Allah, berkahi anak ini. Jadi doanya apa? Berkah. Ini kita kaji nih, berkah itu apa nanti? Dan tidak cukup sampai di situ. Kita kalau doain pengantin gimana Pak doanya? Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Yang diminta doa pengantin itu adalah bukan kayanya, ya. Setelah jadi pengantin kemudian bahagia karena hartanya, tidak. Tapi yang didoakan dan diajarkan oleh Nabi adalah barakallahu laka wa baraka alaika, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dikumpulkannya berdua, ya, antara laki dan perempuan, dua pengantin tadi itu adalah wajama bainakum fi khair, dalam keadaan baik, dalam keadaan kebaikan. Doa pengantin aja adalah berkah yang diminta. Nah, yang lebih populer lagi adalah doa Nabi untuk kita, untuk umatnya. Doa Nabi untuk kita adalah Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku ini pada pagi harinya. Jadi itu doa Nabi itu, berkah. Jadi Nabi minta kepada Allah, berkahi umatku ya Allah pada pagi hari. Karena kalau pagi-pagi itu disitulah keberkahan. Jangan tidur kalau pagi itu, karena di situ adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Doa Nabi. Kalau cari rezeki itu pagi-pagi. Hanya orang yang tidur pagi itu akan mewariskan miskin, kan gitu. Orang yang tidur sore, ya, menjelang maghrib itu akan mewariskan gila. Jadi pagi-pagi kenapa miskin? Karena orang-orang pada ngejar rezeki, dan itu adalah doa Nabi penuh keberkahan di situ. Tapi itu ditinggalkan, jangan sampai. Justru disitulah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalau kata orang dulu, jangan sampai rezeki dipatok ayam gitu ya. Karena ayam itu pagi-pagi udah nyari rezeki. Pagi-pagi udah berebut rezeki ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Jadi Nabi mengajarkan mendoakan kepada kita agar mendapatkan keberkahan umat Nabi ini pada pagi hari. Bahkan kalau khatib mau turun mimbar nih, bukan turun mimbar, khutbah pertama terakhir, itu kan khatib biasanya di Jumat mengatakan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Barakallahu, kata-kata barokah, berkah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Allah berkahi saya dan Allah juga berkahi engkau. Apa sih sebetulnya makna berkah itu? Sampai berkah ini di momen-momen apa saja dan dalam keadaan apa saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk doa ini. Bahkan kita makan aja doanya gimana? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bukan kenyangnya, bukan nikmatnya, bukan lezatnya, tapi yang diminta adalah Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami fima razaqtana, sesuatu yang kau anugerahkan kepada kami pada hari ini. Wa qina adzabannar. Dan ditutup dengan jangan sampai gara-gara makan ini kita masuk neraka. Hindari kami dari api neraka. Jadi keberkahan ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diminta, termasuk bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa sih berkah itu? Berkah itu menurut Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala wa arda adalah ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Jadi kalau kenikmatan Allah Subhanahu wa taala itu membawa kita lebih baik, maka itu adalah berkah. Jangan kita bilang dapat rezeki yang halal, menang judi online, kemudian ini berkah dari Allah. Bukan. Berkah itu tambah ke kebaikan. Jadi semakin dikasih kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah kebaikannya. Kasih harta itu bisa semakin rajin sedekah, kasih ilmu semakin rajin melaksanakan ilmunya, memanfaatkan ilmunya dan mengajarkan kepada orang lain. Dikasih kesehatan semakin rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup yang berkah. Makanya ciri-ciri orang yang hidupnya berkah itu adalah yang pertama
saya pernah baca dalam sebuah kitab, yang pertama cirinya itu adalah orang merasa nikmat dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang hidupnya berkah. Semakin dikasih nikmat, dia semakin rajin ibadahnya dan dinikmati ibadah itu. Jadi bukan jadi beban ibadah. Misalnya Allah perintahkan untuk tahajud jadi beban, dikerjakan tapi terpaksa banget. Tapi kalau orang yang sudah menikmati dan mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, yang kayak gini nih, itu nikmat. Ngaji kayak gini, dia nikmati. Jadi bukan beban. Apalagi masuk masjid. Orang yang kalau masuk masjid kemudian rasa ada gelisah, itu kan ada sebuah ungkapan, saya lupa itu hadis apa ya. Al-munafiqu fil masjid katayri fil qafas. Orang yang gelisah. Munafik itu adalah orang yang ada di dalam masjid kemudian dia gelisah. Seperti halnya burung di dalam sangkar. Jadi pengen keluar aja gitu bawaannya, kan burung begitu pengen keluar aja. Alhamdulillah, ini berarti kita sudah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan menikmati, dan inilah hidup yang berkah. Jadi keberkahan itu semakin tambah kebaikannya. Makanya Nabi menganjurkan doa ini untuk mendapatkan keberkahan. Dan ciri yang kedua, orang yang mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah istiqomah dalam ibadah. Istiqomah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dianjurkan kita di bulan Rajab ini untuk banyak doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Jadi itulah perbedaan antara munajat, doa dengan istighatsah. Beliau minta, la in talabtani bi dzanbi la atlubannaka bi afwika. Ya Tuhan, sesungguhnya kalau Engkau memang menuntut aku ini dengan dosa-dosaku, artinya dengan dosa-dosa ini Allah Subhanahu wa taala mau siksa kita, mau dimasukkan ke dalam api neraka, karena memang itu sudah merupakan sunnatullah, orang yang beribadah dapat pahala dan orang yang berdosa akan mendapatkan siksa. Tetapi beliau mengatakan taat kubannaka bi afwika. Tapi aku juga minta kepada Engkau ya Allah dengan kemaafanmu. Artinya harus diimbangi. Orang yang punya dosa maka dia harus rajin minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Artinya minta ampun, istighfar tadi dari dosa-dosa. Karena memang li'anna maghfirataka awsa'u min dunubi. Karena ampunan Engkau itu lebih luas daripada dosa-dosa kita. Artinya gini, orang yang banyak dosa itu nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, karena ada kesempatan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya ampunan lebih daripada dosa yang kita kerjakan. Nah, ini merupakan nasihat buat kita. Setiap kita pasti ada kesalahan, dan kesalahan itu bisa diobati dan bisa bisa dihapus dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada doakan Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Jadi ya Allah, ampunan Engkau itu lebih luas daripada dosa-dosa, dari dosa-dosa kami. Kemudian warahmatuka arja min a'malina, dan kasih sayang Engkau itu lebih diharapkan daripada amal-amal kami, daripada perbuatan-perbuatan kami. Nah, kemudian munajat yang kedua, karena di sini ada 3 ya. Beliau mengatakan wala in talabtani bi bukhli, andai kata engkau menuntut kepadaku atau memponis kepadaku sebagai orang yang pelit dalam arti biman il wajibi, yaitu dengan menahan yang wajib, tidak mau melaksanakan kewajiban, au man isaili, atau juga menahan pada yang minta-minta, artinya enggak mau memberi, mimma fudila ini, sesuatu perkara yang lebih daripadaku, la'at lubannaka bisakhaika, maka aku juga menuntut kepada Engkau ya Allah
bisakhoika, dengan kemurahanmu, dengan kebaikanmu. Jadi kalau kita dicap sebagai orang yang pelit oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah, yang lebih murah. Nah, dengan demikian maka kita akan meniru sifat Allah Subhanahu wa taala menjadi sahih, yaitu orang yang berbaik hati. Baik berbaiknya itu dari dalam urusan harta atau dalam urusan ilmu atau dalam urusan apa saja. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pelit. Karena orang yang pelit itu adalah orang yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dibenci oleh manusia. Dan jauh dari surga, dekatnya adalah ke api neraka. Ini orang-orang yang pelit. Termasuk orang yang pelit itu adalah orang yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya disebut, dia tidak mau menjawab selawat itu. Itu termasuk orang yang pelit. Al-bahilu liman dzikirtu. Al-bahilu, orang yang pelit itu, liman dzikirtu indahu, apabila disebut namaku di sampingnya, atau di sekitarnya, falam yusalli alayya, dia tidak berselawat kepada. Itu orang yang pelit. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Setiap disebut nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi atau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting adalah berselawat kepada dia. Kapan saja disebut nama Nabi, baik disebut nama Muhammadnya atau disebut nama Nabinya atau disebut nama Rasulnya. Jika itu diucapkan yang tertuju kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan sampai kita menjadi orang yang pelit baca selawat tersebut. Jadi disambut, itu Nabi Muhammad disebut, dijawab oleh kita Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma sholli wa sallim wa barik. Dan yang ketiga adalah wa in adkhaltanin nar la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuka. Wa la in adkhaltani, andaikan kau masukkan aku an-nar ke dalam api neraka, la akhbartu ahlan nar, maka aku akan sampaikan kepada penduduk neraka tersebut bi anni uhibbuka, bahwa aku adalah orang yang mencintai kau. Dan sudah pasti orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan rayuan ini harapannya tidak lain adalah mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga mendapatkan kasih sayang Allah, sehingga dosa-dosa itu juga akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya adalah berdoa, baik sifatnya doa atau munajat atau istighosah, ini merupakan kebutuhan kita dan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu menjadi ibadah. Jadi semakin banyak berdoa kita, semakin banyak pahala dan semakin diberikan kesempatan untuk diijabah doa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, doa-doa ini atau munajat yang disampaikan oleh Sulaiman Ad-Darani ini merupakan pelajaran buat kita. Ya. Jadi rajin-rajinlah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan merayu Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat-kalimat. Ini saja, ya. Masih ada waktu untuk sampai isyraq, ya, sampai syuruk. Ya, silakan untuk kalau ada pertanyaan. Terima kasih Pak Ustadz, kepada Bapak-Bapak Jemaah Masjid Al-Furqan yang sudah mendengarkan uraian dari Bapak Ustadz. Kalau Bapak-Bapak ingin bertanya, ya tadi ada masalah yang benar ya kita harus perhatikan, yaitu tadi ya pasal sarong. Oleh karena itu, pada Bapak-Bapak yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan Pak Nurdin, Pak Endang, Pak Ri, Pak Budi, silakan. Ya, silakan. Ya, Pak Nurdin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merencanakan mungkin juga
yaitu bagaimana kita beriman dan mengamalkan Allah. Saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi. Ulang lagi Pak. Bagaimana? Bagaimana kita beriman dan melakukan kewajiban ibadah. Baik. Sebuah pertanyaan yang bersifat universal itu bagaimana kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita cari dulu definisi iman. Iman itu definisinya adalah tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Ini nanti akan dari uraian ini akan terjawab semua bagaimana kita mengamalkan Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan. Iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, diyakini di dalam hati. Dan keyakinan ini adalah keyakinan yang jazm, keyakinan yang ma'rifat, enggak keyakinan yang masih ada ragu-ragu. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Kalau masih ada keraguan, ini namanya belum jazm dan belum sempurna keimanan. Bahkan tidak diterima keimanan yang tidak 100%. Hanya dalam ilmu tauhid itu ada orang yang punya keyakinan waham, kemudian ada waham, ada syak, ada zon. Kalau keyakinannya cuma 25%, yang namanya waham itu jelas ditolak keyakinan ini. Dan bukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada rukun iman yang 6. Yang puncak keimanannya kan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tidak yakin dengan keimanan yang 6 ini, masih ada keraguan, misalnya ragu terhadap hari kiamat ada apa enggak, ragu terhadap hari akhirat ada apa enggak. Nah, ini keimanan yang tidak diterima. Jadi harus mutlak 100%. Tidak boleh juga zon, yaitu 50%. Tidak boleh juga yang namanya syak 5%. Pokoknya harus 100% keyakinan kita di dalam hati. Ini namanya tasdiqun bil qalbi. Punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat wujud, kemudian Allah Subhanahu wa taala zat yang menciptakan kita, dan Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan qadar dan takdir buat kita. Itu harus percaya penuh, harus percaya persen. Itulah yang namanya iman. Kemudian diiringi dengan tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Diucapkan lewat lisan, lewat lidah. Hanya orang Islam itu harus syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan tidak cukup sampai di situ, tapi lisannya harus mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Kemudian yang ketiga adalah wa amalun bil arkan. Iman tidak cukup dengan eling di hati, niat di hati. Tetapi iman itu harus dilaksanakan juga dengan amal perbuatan. Wa amalun bil arkan. Salat. Pokoknya perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Haji, zakat dan lain sebagainya. Ini merupakan sebuah gambaran daripada iman. Hanya gambaran iman itu orang yang sholat, semuanya campur. Ketika kita takbiratul ihram, itu tiga organ kita tadi fungsi semua. Ketika kita sholat kan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, lisan kita ngomong nih, mulut kita Allahu Akbar, kemudian hati kita bicara juga pada saat itu. Saya niat melaksanakan sholat subuh 2 rakaat karena Allah. Saya niat sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Hati kita. Bareng itu ketika kita Allahu Akbar dan tangan kita bergerak. Tangan kita bergerak, Allahu Akbar. Enggak ada cerita orang sholat tangannya diam aja. Allahu Akbar. Itulah iman. Jadi iman itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Jadi ketika kita sudah memiliki keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kita, Tuhan kita, maka secara otomatis mengagungkannya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah namanya takwa. Makanya tidak cukup dengan iman saja. Allah selalu menggambarkan di dalam Al-Qur'an alladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi tidak cukup dengan iman saja, tetapi juga harus diiringi dengan amal soleh. Dan amal soleh inilah yang merupakan sebuah pengagungan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cuma percaya doang, enggak kita iringi dengan amal soleh, maka tidak akan ada manfaatnya keimanan itu. Tetapi orang yang sudah beriman, ini jelas akan ada perhitungan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malah sebaliknya, ada orang-orang yang beramal soleh,
kerjaannya bagus, bahkan dinilai oleh manusia itu hebat, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini pun pasti akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara mengagungkan Allah? Ya, yang pertama dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kemudian yang kedua adalah banyak mengagungkan nama Allah itu dengan zikir kepada Allah. Makanya zikir ini merupakan bagian dari usaha kita untuk merebut dan merayu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini kan disuruh banyak kita zikir. Perlu banyak zikir, subhanallah wa hayyul qayyum, subhanallah wa ahadus samad, subhanallah wa rahim, dan banyak zikir-zikir yang lainnya dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menurutnya beliau sebetulnya udah tahu cuma ya, untuk orang atau orang yang paling pintar paling lama setiap hari nanya orang tua gitu, orang tua gitu. Ya silakan Iwan, ya silakan. Anak muda. Assalamualaikum. Kita boleh menggunakan keberkahan sama orang tuanya juga sangat dianjurkan, sangat dibolehkan. Bahkan bukan hanya orang tua, anak juga kita doakan untuk mendapatkan keberkahan tadi, apalagi orang tua. Pokoknya doa untuk keberkahan siapapun, orang tua, kemudian anak, kemudian orang-orang yang ada di sekitar kita, ini boleh dimintai keberkahannya. Contohnya adalah Nabi minta doa untuk keberkahan umatnya. Itu satu alasan. Kemudian yang kedua ada doa juga untuk anak. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa fikum li ta'atika warzuqna birrahum. Ini doa sangat populer. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Allahumma barik lana, Allahumma ya Allah berkahi kami fi auladina, juga termasuk anak-anak kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami. Jadi bukan hanya anak tapi keturunan, anak cucu dan seterusnya. Wala tadurrahum, dan jangan kau bahayakan mereka. Jangan kau sesatkan mereka. Wa waffiqhum, dan berikan taufik, berikan petunjuk kepada mereka. Lita'atika, untuk taat kepada engkau. Warzuqna, dan berikan, anugerahkan rezeki kepada kami. Birrahum, tentang kebaikan-kebaikan mereka. Ini doa, ya, doa untuk anak. Dan untuk orang tua juga pasti malah diutamakan, karena orang tua itu adalah penyebab kita hidup di dunia ini, sehingga sangat dianjurkan untuk mendoakan agar beliau berkah, beliau mendapatkan rahmat, beliau mendapatkan ampunan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, terima kasih. Ya. Pandang. Oh iya. Nah, bareng. Doa itu adalah senjata betul. Senjata orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong, orang yang belagu, tidak amal Allah itu tidak nggak butuh. Ya. Maksud saya di sini juga apa ada doa selain munajat yang kita inginkan, keadaan kita bukan kepada Allah, tapi dengan hati yang ikhlas dan tulus, Allah dijabah. Dan saya dengan bertanya di sini, bedanya munajat dan istighfar itu apa perlu dengan sholat istighfar? Munajat permintaan. Ya, betul. Doa silahul mukmin. Ini hadisnya. Jadi doa itu senjata bagi orang-orang yang beriman. Artinya kalau sudah tidak ada lagi usaha dan tidak ada lagi bentuk kita upaya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka puncaknya adalah doa. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga doa ini menjadi senjata. Betul, senjata pemungkas untuk orang-orang yang beriman. Dan bahkan orang yang tidak berdoa itu adalah orang-orang yang sombong. Itu betul. Nah, untuk berdoa
Ini kapan saja kan? Sebetulnya doa itu kapan saja bisa kita laksanakan doa yang bersifat munajat tadi. Ya. Kecuali doa yang memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sholat. Doa yang ada waktunya dan khusus dilakukan. Tetapi ada doa-doa yang kapan saja kita panjatkan itu boleh. Nah, apakah perlu melaksanakan sholat istighosah? Istighosah itu kan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kapan saja apalagi dengan berjamaah maka kita akan bisa melakukan istighosah itu walaupun tanpa diawali dengan sholat. Berjamaah. Biasanya istighosah itu bareng-bareng. Karena yang namanya istighosah itu kan minta secara khusus kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari hal-hal yang buruk. Misalnya musim kering ya. Kita kan dianjurkan bukan sholat istighosah tapi istisqa namanya ya. Nah di situ kita istighosah di situ kok minta kepada Allah Subhanahu wa taala sama-sama. Gitu Pak ya. Jadi tidak perlu sholat istighosah tidak jadi masalah. Kecuali kalau kita minta hujan tadi itu sholat istisqa. Baik, ada lagi? Pak. Iya Pak. Nah. Dan Berdasarkan hadis Nabi, banyak waktu-waktu kita berdoa yang doa itu mendekati untuk dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada waktu-waktu tertentu seperti awal bulan Rajab. Kemudian malam Idul Fitri, Idul Adha. Ini malam-malam yang mustajabah. Bahkan malam Lailatul Nisfu Sya'ban, malam Sya'ban. Ini malam-malam yang ditentukan itu adalah malam yang dijamin mendapatkan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ada waktu-waktu yang lain, seperti waktu turun hujan itu aja, itu sudah merupakan waktu yang ditentukan oleh Nabi, itu adalah waktu yang ijabah turun hujan. Kemudian ba'da asar, apalagi ba'da asarnya hari Jumat. Nah, itu dianjurkan juga di situ untuk berdoa karena itu adalah waktu yang mustajabah. Jadi ada doa itu, ada tempat yang mustajabah, ada waktu yang mustajabah. Tempat yang mustajabah di kita nggak ada. Tempat yang mustajabah sudah ditentukan di tempat-tempat yang suci seperti di sekitaran Masjidil Haram itu ada yang namanya Multazam, itu adalah tempat yang mustajabah. Kemudian di Hijr Ismail tempat yang mustajabah, di tempat Marwah Sofa itu tempat yang mustajabah. Di Madinah ada yang namanya Raudhah, itu juga tempat yang mustajabah. Kalau kita nggak ada tempat-tempat itu, tapi kita manfaatkan waktu yang diijabah. Apalagi waktu sepertiga malam, itu juga termasuk doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis sholat tahajud, habis sholat tobat, habis sholat hajat, kemudian kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah waktu yang diijabah. Kemudian bagaimana agar doa itu bisa diijabah? Memang harus pakai etika. Etika yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah sebaiknya berwudu, kemudian menghadap kiblat. Kemudian di dalam doa itu awali dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Apalagi hamdalahnya dilengkapi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ini kan ajaran Nabi. Kemudian setelah memuji Allah, salawat dulu. Bersalawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena dengan salawat ini menyebabkan kita untuk bisa dijabah. Salawatnya terserah mau pendek mau panjang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Baru di situ kita minta kepada Allah, apakah dengan Allahumma ataupun dengan Rabbana. Cirinya Allahumma itu adalah doa-doa yang diajarkan oleh Nabi yang akhirnya diikuti oleh ulama-ulama dengan mengarang beberapa doa. Itu diajarkan oleh Nabi. Allahumma inna nas'aluka. Kalau kita minta, ya Allah, saya minta kepada Engkau. Kalau berlindung kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika. Ya, misalnya Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis sakra wa su'il qada wa samatatil ada. Misalnya lagi, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, seperti
beberapa bulan yang lalu pernah saya sampaikan. Jadi ada Allahumma inna nas'aluka, ada Allahumma inna na'udzubika. Kalau nas'aluka kita minta, kalau na'udzubika kita berlindung. Kalau doa-doa yang diajarkan dalam Al-Quran, ciri khasnya adalah diawali dengan Rabbana. Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Dan banyak lagi doa-doa yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kata-kata Rabbana. Jadi di situ kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala itu etikanya, dan terakhir ditutup dengan hamdalah lagi. Alhamdulillah. Biasanya diawali subhanaka diakhiri dengan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini adalah etika dalam sebuah doa. Urusan diijabah atau tidak adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Namanya Allah yang ngasih, ya. Cuma kita sudah berusaha untuk mengikuti bagaimana caranya agar doa itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga harus introspeksi, kenapa Allah Subhanahu wa taala belum mengijabah doa kita? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan ada kesalahan-kesalahan kita, ada dosa-dosa kita. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah sebetulnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, cuma enggak pada saat kita minta. Enggak langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diberikan pada waktu-waktu yang tertentu, dan paling tidak ada di situ investasi kita bernilai pahala yang akan kita raih. Setiap berdoa pahala, setiap berdoa pahala, setiap berdoa pahala. Makanya betul kata Bapak tadi, sombong kalau ada orang yang tidak mau berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salam doa. Baik, kita tutup dengan membaca doa. Mudah-mudahan apa yang ini menambahkan wawasan pengetahuan kita, sehingga kita semakin banyak beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehari ini yang akan dibahas ya dari jalali wal ikram ala dini Islam. Allahumma fir ummati sayyidina Muhammad wa barik sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astir ummati sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam farajan ajilan bi rahmatika ya arhamar rahimin. وأبلغ وفهما زكيا وأملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا بارئ الهم يا كاشف الهم يا من يهديه ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Qahar Aziz SPD MM yang telah memberikan ceramah agama pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada pagi ini, dan terima kasih juga kepada jemaah yang memberikan sedekah pada pagi ini. Saya mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf kalau ada kesalahan kekeliruan dalam pembawa acara. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم صلى الله على محمد
صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد